giat aja, terutama ya dipimpin oleh wali kota dan gubernur ya gitu ya, sama birokrasinya ya. Perencanaan sih udah terlalu banyak gitu. Termasuk kantor-kantor pemerintah yang di depannya tidak boleh parkir ya. Ya jangan ada parkir dong, udah ada tanda dilarang parkir. Saya nggak usah sebut kantor di mana, mungkin teman-teman juga tahu gitu kan. Ya, tentunya TomTom itu punya istilahnya KPI ya untuk mengukur tingkat kemacetan. Kalau pukul rata saja tanpa background kotanya tentu ya kota-kota seperti Bandung yang memang bukan direncanakan untuk 2, juta awalnya 20.000 ya pasti jeblok lah ya. Jadi kita terhadap rating-rating ini juga harus kritis sebetulnya apa yang dia nilai. Kalau dia pukul rata semua kota disamakan dengan kriteria tertentu ya pasti yang kota paling padat yang tidak yang terbatas ya seperti Bandung kita tahu kalau bicara transportasi jalan kan semua orang yang mengeluhkan ya artinya jalannya sempit pendek-pendek. Ciri khas Bandung jalan ini diatur banyak dengan satu arah sebagian. Poros-poros penting seperti ke utara, ke selatan Cipaganti, kita udah gonta-ganti ya arahnya itu. Jadi memang begitu adanya. Ini perkara memang apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi macet di Bandung, tentunya ya kembali ke textbook, nggak ada pilihan lain-lain ya. Jadi ini masalah ketertiban lalu lintas itu ya utama. Ya, ketertiban lalu lintas artinya menegakkan aturan lalu lintas, tertib lalu lintas. Itu satu. Lalu tentunya solusi-solusi rekayasa, ya, ya apa? Bandung udah melakukan walaupun terbatas. Bandung yang pertama loh mempunyai kendali lalu lintas online, ya, namanya SCATS untuk menghubungkan kontrol antar simpang. Tapi kan boleh dibilang kolaps sekarang. Itu kan investasi yang sangat besar yang juga dibantu oleh pusat. Jadi kalau mau merevitalisasi itu ya perlu investasi baru termasuk apa namanya tuh sensor-sensor yang ada di bawah jalan udah kolaps semua gitu ya. Itu investasi mungkin bisa 1/4 triliun kali kalau mau si Bandung kan gitu. Ya, itu ada paling bagus Bandung, SCATS namanya dari Sydney ya, dari Australia. Tahun 1997 berarti 3 tambah 28 tahun, jadi ya itu harus perlu segera, urgent itu. Kemudian tentunya yang paling hulu itu ya pendidikan lalu lintas dari mulai anak TK. Ini bahasa basicnya lah. Taman lalu lintas kita harus termasuk juga sosialisasi ke tempat-tempat sekolah lah pendidikan ya gitu. Kayaknya itu harus terus dilakukan kampanye-kampanye itu. Nah, lain-lain tentunya menyangkut investasi yang notabene Bandung tentunya kita udah tahu sama tahu apa sih kalau kita pasang apa namanya diagnose gitu ya pakai apa istilahnya tuh kita scan gitu ya. Bandung ini kan timur barat beruntung kita punya rel dari Cicalengka ke Padalarang sekitar 30 atau 34 kilometer. Ini kan potensi komuter yang harus kita manfaatin. Namun di tengah Bandung dia adanya di jalan raya. Dari mulai Pasir Kaliki sampai Kiara Condong. Kalau kita mau melewati banyak layanan kereta, keganggu lalu lintasnya. Jadi dari dulu memang ada rencana untuk mengangkat biar tidak sebidang yang 4,2 km ini. Termasuk juga elektrifikasi total semua. Namun ketika itu investasi yang di depan itu Perancis tahu saya agak mengundurkan diri
Sehingga pemerintah memutuskan lain memulai parsial dari Cicalengka kalau nggak salah, parsial double track. Nah ini mestinya itu langkah yang paling strategis untuk mengatasi lintas batas lah ya, karena Cicalengka Padalarang gitu. Itu paling urgent tentunya ya, kalau dari sisi perkeretaapian. Kemudian dari sisi jalan, kita juga lihat. Sorry, kalau yang rel tadi juga lumayan padat kan, penuh terus gitu. Jadi kalau bisa lebih banyak frekuensi ya, lebih sering lewat tapi tidak mengganggu jalan raya di Kota Bandung, akan sangat membantu. Mungkin sebagai ilustrasi, bila perlu di dekat Hotel El Royal yang dulu namanya Panhegar, itu bisa kita buat stop kereta api stop di situ. Nggak keganggu gitu. Ada stasiun di situ, orang bisa turun langsung ke kantor-kantor dari ujung ke ujung itu. Jadi timur barat nih kayak given yang harus kita manfaatkan. Lalu kalau kita pindah ke jalan dan jalan tol, ya kita udah tahu lah kan persoalannya, apalagi weekend ya, kita ngalami sendiri. Pastur mau diapain? Kan gitu. Jadi bottleneck yang ada di Pastur juga sama halnya, sudah ada lama. Bahkan sekarang lagi di-review ulang kajian itu untuk melanjutkan jalan tol biar namanya lalu lintas menerus yang tidak perlu bersentuhan dengan lalu lintas lokal itu terpisah. Itu kan solusi yang memang masuk akal mengurangi bottleneck di situ. Yaitu ayo dong, itu kan udah menu-menu mungkin juga ya pusat kan gitu. Sehingga ya bagaimana bisa dipercepat walaupun ada permasalahan pembebasan lahan dan lain-lain, dan itu kajiannya udah disegarin lagi sekarang, artinya di review. Saya juga kebetulan dalam tim itu, tapi kita mau dipercepat ini bahkan dulu udah pernah ada dana parkir dari Timur Tengah lah untuk membantu meneruskan jalan tol ini. Namun mungkin ketidaksiapan pembebasan lahan terkadang ditugaskan Pemda setempat. Pemda setempat juga harus lebih proaktif untuk membantu pembebasan lahan. Kalau enggak ya mandek lagi. Ini udah bicara puluhan tahun kita agenda ini. Ini dua aja diselesaikan, saya pikir akan menjawab. Dua aja lah dulu, nggak usah yang lain ya. Termasuk tadi tertib lalu lintas tentunya itu sehari-hari, di mana termasuk kantor-kantor pemerintah yang di depannya tidak boleh parkir ya. Ya jangan ada parkir dong, udah ada tanda dilarang parkir. Saya nggak usah sebut kantor di mana, mungkin teman-teman juga tahu gitu kan. Termasuk di depan ITB kan gitu. Nah, kita juga punya persoalan tentang bagaimana merapikan sekitar Jalan Ganesa ya dengan sejarah, dengan PKL. Jadi bicara macet ini kan bukan hanya kendaraan yang lewat, gedung yang harus dikunjungi, PKL yang di sana sini kan. Jadi memang banyak hal yang harus ditertibkan lah gitu, ditertibkan. Iya, itu sih di Jakarta juga boleh dibilang baru mulai ya, di kota-kota lain. Ya itu logis aja ya. Jadi bicara misalnya di Bandung itu paling padat di mana kita? Konon katanya kepadatan di Cicadas tuh kayak di Hong Kong itu. Jadi udah sekitar 300 orang per hektar. Jadi kalau kita jalan-jalan di kota Bandung itu sering ketemu orang tuh di Cicadas ya. Jadi konsepnya itu TOD itu konsep ini mungkin lahirnya di Amerika, ada namanya Peter Calthorpe namanya. Di tengah tahun 90-an dia buat buku namanya The American, lupa saya, Transit atau Metropolis, yang mengatakan ya kalau begini terus Amerika ya dengan jarak jauh, rumah jarak jauh, semuanya punya kendaraan, kepadatan rendah. Ya logisnya ya energi bahan bakar yang terbakar juga akan, emisi juga akan tinggi, sehingga dia bilang ya ini perlu lebih dibuat compact, dipadatkan di titik-titik tertentu, lalu antara titik-titik yang padat ini dihubungkan dengan angkutan umum, boleh rel, boleh bus gitu. Nah itu yang kita serang contoh ya di kota-kota besar kita. Nah
Saya tahu, kita kan ada dinas, ada Bapeda, mereka punya agenda agenda ke sana, termasuk juga agenda pemberdayaan angkutan umum. Namun semua ini, ya perlu investasi besar ya. Kota-kota lain di dunia banyak yang berhasil. Di Amerika Selatan utamanya, Bogota, termasuk ya di Brazil, di Curitiba, itu banyak contoh memang jadi propaganda bahwasanya pembenahan kemacetan itu tidak mungkin dilakukan tanpa kesadaran dari akar rumput. Benci mereka dengan mobil yang parkir di trotoar, anak-anak yang ditabrak mobil, bosan gitu. Mau investasi rel mahal, ya bus aja lah dulu. Itu yang udah kita lakukan di Jakarta kan. Nah Bandung ini kembali gitu. Kita udah punya agenda untuk pengembangan TMB, udah panjang lah ceritanya ya, termasuk juga menormalkan atau membatasi masuknya angkot baru ya, merevitalisasi jalur. Ini bahkan Bogor itu sempat berhasil sebagian walaupun tidak tuntas bisa mengkonversi satu bus sedang masuk keluar 4 angkot atau 5 angkot, tergantung lah. Bandung kayaknya belum pernah melakukan itu. Agenda-agenda TMB, jalur-jalur baru, ya misalnya Dago aja, ya Dago kita lihat. Mau gimana kalau mau diintroduce salah satu tadi? Tentunya yang dikorbankan ya private. Ya memang begitu, nggak ada pilihan gitu. Termasuk juga Jalan Braga. Ya kalau mau dikorbankan ya korbankan saja, nggak perlu ada kendaraan lewat, jalan kaki saja gitu. Tinggal nanti utara selatan gimana mau kita atur. Jadi memang harus ada keberpihakan yang jelas maunya apa, jangan abu-abu gitu. Ya nggak apa-apa dikasih racun yang terlalu berlebihan, ya dikasih madu yang mau kita berdayain. Ini memang konsep yang sangat logis di mana-mana mengatur itu. Termasuk salah satunya adalah pembatasan parkir. Ini salah satu. Jadi konsep-konsep manajemen tadi salah satunya yang kita sebut apakah kita mau mempush nambah pembangunan, nambah jalan, buat flyover kayak Jakarta, nggak akan menyelesaikan masalah. Jadi kita juga harus menekan permintaannya, mengatur waktu sekolah, lain-lain, lokasi, zonasi kan. Nah, tapi semuanya ini kan kayaknya dilakukan dengan piecemeal, sepotong-sepotong. Nah mestinya harus ada, ya boleh disebut roadmap ya, agenda kapan. Bandung ini juga tidak bisa diselesaikan hanya di kota saja karena dia udah berupa satu metropolitan, cekungan Bandung. Sudah ada otoritanya, tapi semuanya akan butuh investasi. Kita punya metropolitan lain lagi di Rebana ya, Cirebon. Ya kita review kenapa nggak tertarik orang mau berinvest di sekitar ini. Lalu mau invest prasarana-sarana termasuk bisnis di cekungan Bandung. Kenapa gitu ya? Salah satunya kalau kita nggak benahin, ya bagaimana bisa survive kota Bandung. Jadi ya dipercepat aja agenda lama, bukan barang baru yang harus dieksekusi gitu. Jadi lebih giat aja, terutama ya dipimpin oleh wali kota dan gubernur ya gitu ya, sama birokrasinya ya. Perencanaan sih udah terlalu banyak gitu.